Oke, kembali lagi ke YouTube channel Astiani. God bless. Oke, pada hari ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul penggunaan kata amin yang benar dan tepat yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Nah, di dalam hal ini beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kata amin yang diambil dari bahasa Yunani maupun Ibrani yang artinya ya, benar, dan pasti, dimana doa kita pasti diterima atau dijawab oleh Tuhan. Akan tetapi pada saat ini masih banyak orang yang salah menggunakan kata amin, dengan tidak tepat atau tidak sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Contohnya pada zaman modern ini, ya, dalam media sosial, ketika ada orang yang muat status galau atau tentang cinta dan lain sebagainya yang kata-katanya indah untuk dibaca dan didengar, maka banyak orang yang akan komen status itu dengan mengatakan amin, amin. Sesungguhnya itu salah. Mengapa? Karena kata amin itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk itu masih banyak hal yang perlu kita bahas lebih lanjut mengenai penggunaan kata amin yang tepat, yang sesuai dengan Alkitab, dimana sesuai dengan latar belakang yang telah kita bahas yang pertama tadi, bahwa ada beberapa hal juga yang perlu kita bahas dari itu. Yang pertama, kita harus tahu apa arti amin yang sesungguhnya, ya. Yang kedua, kapan kita menggunakan kata amin yang benar dan tepat yang sesuai dengan Alkitab. Yang ketiga, tujuan kita menggunakan kata amin. Nah, jadi yang pertama, kita harus tahu arti kata amin. Dan dari itu ada beberapa pandangan yang saya ambil. Yang pertama itu menurut D.S.P.P. Goossens, ya, D.S.P.P. Goossens, amin artinya sungguh dan pasti. Karena doa saya pasti dikabulkan oleh Allah daripada saya merasa dalam hati saya bahwa saya ingin hal demikian daripadanya. Dari pandangan ini nyata bahwa arti kata amin itu sungguh dan pasti, ya, dimana doa yang dilakukan dengan tulus hati, dengan tulus dan ikhlas, pasti dikabulkan oleh Allah. Dimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar tahu cara berdoa yang benar, cara penyerahan diri kepada Tuhan yang benar dan tepat, yang penuh dengan keikhlasan. Dimana di dalam doa manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena melalui doa yang dinaikkan itu manusia akhirnya bisa tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Yang berikut juga menurut Zacharias Ursinus dan Caspar Olivianus, amin berarti bahwa hal yang benar dan pasti. Hal yang benar dan pasti. Karena Allah pasti mengabulkan doa jauh lebih pasti daripada perasaan hatiku bahwa hal itu keinginan darinya, yang kuinginkan darinya. Nah, di sini juga jelas doa kita menurut Zacharias Ursinus dan Caspar Olivianus, mereka mengatakan bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Seperti halnya dalam
doa ketujuh ini yang merupakan suatu pengakuan dan sorak kesukaan serta pengucapan syukur dari jemaat yang diakhiri dengan kata penutup amin. Artinya dengan sesungguhnya, dan juga seperti Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu menunjukkan bahwa dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya kita mengatakan amin, itu menyatakan bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan, asalkan kita berdoa dengan tulus, ikhlas, dan penuh penyerahan diri dan merendahkan diri kepada Tuhan. Dan berikut lagi ada satu pandangan lagi menurut SH Widya Pranawa. Amin berarti suatu jaminan bahwa kata-kata yang akan disabdakan itu benar-benar adalah firman Tuhan. Nah, dalam hal ini firman Allah adalah suatu makanan rohani yang abadi dalam hidup kita sebagai umat kepunyaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di situ mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berikut lagi menurut W.R. Vensak, ya, menurut W.R. Vensak dan H.J. Fitch, amin berarti sungguhlah demikian. Jadi kita akhiri doa kita dengan amin itu karena kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mau mengabulkan doa itu secara lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Kata amin ini jelas juga dalam pandangan ini, jelas sekali bahwa Tuhan itu pasti mendengar doa kita dan mengabulkan doa itu secara lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rasakan. Dimana berdoa itu ialah mengadakan hubungan dengan Allah yang terlebih dahulu mengadakan hubungan dengan kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Namun perlulah juga diperhatikan sikap kita di waktu berdoa. Yang dikehendaki oleh Allah dari kita ialah supaya kita berdoa dengan sungguh hati, seperti yang tertulis atau tercatat dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan Lukas 18 ayat 1, di mana hubungan Allah dengan kita diumpamakan sebagai bapa dan anak-anaknya. Hakikat hubungan ini adalah kasih yang dinyatakan oleh Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Berikut lagi masih menurut SH Widya Pranawa, di dalam Wahyu 3 ayat 14 yang dikatakan Tuhan Yesus disebut sebagai amin. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar. Yesus juga bersabda dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Di situ berbunyi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di situ dapat ditarik kesimpulan bahwa kata amin memberi arti jaminan, ya, memberi arti jaminan kebenaran dan kesungguhan yang tidak boleh diragukan lagi. Apa yang diucapkan dalam doa itu adalah benar, jujur, dan sungguh-sungguh. Nah, amin juga mengandung suatu keyakinan iman bahwa
kita menaikkan doa ini sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus yang menjelaskan doanya atas karya tebusan Yesus Kristus, bahwa kata amin itu kita menyerahkan seluruhnya kepada keputusan Tuhan yang Maha Tahu. Itu ya, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 106 ayat 48. Nah, di situ itulah arti kata amin yang sesungguhnya menurut beberapa para ahli, dan itulah tadi yang saya sudah jelaskan mengenai beberapa para ahli. Dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kapan kita menggunakan kata amin yang benar dan tepat? Ya, kita harus tahu kapan kita menggunakan kata amin yang benar dan tepat sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, ada beberapa pendapat para ahli yang saya ambil. Itu yang pertama dari SH Widya Pranawa. Dia mengatakan bahwa kata amin digunakan pada penutup doa atau khotbah dan liturgi kebaktian, mempunyai makna rohani yang mendalam, yaitu sama dengan dalam nama Kristus pada akhir-akhir doa kita. Nah, dalam hal ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan mengucapkan kata amin, kita sebenarnya menyerahkan seluruh hidup kita dengan segala masalah yang didoakan itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan seluruh nasib kita. Nah, contohnya penggunaan kata amin. Nah, ketika kita pergi di suatu pertemuan, ya, pergi di suatu pertemuan dalam pertemuan itu kita bercerita dengan seseorang, kita mengatakan bahwa marilah kita selalu berbuat baik kepada siapa saja supaya kita diselamatkan. Lalu orang tersebut menjawab dan mengatakan amin. Nah, contoh kedua lagi, akan tetapi ada seorang yang mengatakan bahwa iman kitalah yang menyelamatkan kita. Lalu orang tersebut menjawab dengan mengatakan amin. Nah, jadi mana yang benar, ya? Mana yang benar yang sesuai dengan Alkitab? Mana yang benar dari contoh di atas tadi? Itu di mana yang benar yang seharusnya sesuai dengan Alkitab? Jadi, yang benar yang sesuai dengan Alkitab ialah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Singkatnya, kata amin bisa digunakan ketika hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang adalah kebenaran firman. Seperti contoh kedua tadi, bahwa dengan imanlah kita mendapatkan keselamatan. Itulah di situ ketika kita menggunakan kata amin, itu adalah benar, dimana kata-katanya itu tadi yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berikutnya lagi kita akan membahas lagi tentang tujuan. Apa sih tujuan kita menggunakan kata amin yang benar dan tepat yang sesuai dengan Alkitab? Nah, setiap kata amin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa setiap kata amin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimana dalam Katekismus Heidelberg minggu pertama membahas tentang penghiburan kita baik pada masa hidup maupun pada waktu mati ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana janji Allah telah digenapi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semuanya itu akan ditutup dengan kata amin.
Tidak ada kata amin untuk pribadi, tidak ada. Kata amin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang adalah sumber hidup, sumber keselamatan umat manusia yang hidup. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, itu berbunyi bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya kita mengatakan amin untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ sudah jelas bahwa kita menggunakan kata amin itu yang segala sesuatu itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi singkatnya atau kesimpulan dari semuanya ya, bahwa kata amin itu artinya sungguh dan pasti, dimana doa kita pasti dikabulkan oleh Allah jauh lebih pasti dari pada perasaan manusia, daripada perasaan kita bahwa hal itu yang kita inginkan daripadanya. Dimana kata amin itu hanya digunakan ketika hal itu sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang tertulis dalam firman Allah, dan hal itu orang percaya ya, orang percaya dan bisa mengetahui hal itu dari Alkitab. Dengan tujuan bahwa kata amin ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan semoga dengan adanya pembahasan ini, saudara-saudari bisa mengerti, bisa melakukan akan hal ini dalam hidup kita, supaya kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Benar sih saya ketika saya menggunakan kata amin, apakah kata amin yang saya gunakan itu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jadi situ kita bisa melihat dan lebih mengoreksi lagi dengan kata-kata kita atau kalimat kita ketika kita mau mengkomentari sesuatu atau merespon sesuatu ketika orang lain berbicara kepada kita. Begitu pula dengan kita berbicara dengan orang lain, supaya kita lebih tepat lagi dalam hal menjawab kata amin sesuai dengan kebenaran firman Allah, dengan tujuan untuk kemuliaan nama Allah itu sendiri. Oke, shalom, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.